Dan setiap orang kullaman benda sepen-sepen orang dan setiap orang aana saya bantu yang membantu terus ala aklihi atas makan riba, ala aklihi atas makan riba. Jadi Allah melaknat orang yang makan riba dan siapa saja yang membantu untuk mempermudah orang makan riba. Ya, jadi contohnya orang yang minjam duit di bank, Allah laknat dia karena dimakan riba. Juga pegawai bank, karena pegawai bank telah membantu mempermudah orang untuk dapat duit bunga, duit riba. Pegawai bank semua kemarin, sopirnya, satpamnya, tukang sapunya, pokok yang kerja di bank semuanya. Ada beberapa alumni Al-Jihad bangga di kerja di bank. Ada berapa alumni? Ya, kalau tanya kerja apa ini? Alhamdulillah sekarang udah diterima di kerja di bank. Banyak, terutama yang santri putri ini. Banyak yang kerja di bank-bank. Khususnya kebanyakan kerja di bank BTN, bagian perumahan. Jadi yang dipilih para santri-santri perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang glowing-glowing, dipilih kerja bank. Iya, puaskan ente di cantik-cantik itu makan duit haram. Nanti di kuburan muka ente dulu yang dimakan kena ulat, disengat kena kalajengking, digigit kena ular, dimakan kena buaya di kuburan. Nah, ngerti? Tidak boleh haram. Ente apalagi kalau orang awam yang tidak pernah mondok dikerja di bank, dia dosa besar. Tapi kalau orang tidak pernah mondok, tahu hukumnya, lalu dia melakukan, dosanya lebih besar lagi, 2 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, mana? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Kabura maqtan, besar dosanya. An taqulu, kamu mengatakan, an taqulu ma la taf'alun. Ya, kamu mengatakan suatu tapi tidak kamu kerjakan. Tahu hukumnya. Dalam Zubat disebutkan kan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Boleh juga fa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan, sama betul. Jadi orang alim yang udah tahu hukumnya tapi dia tidak ngamalkan, dia udah tahu, santri Al-Jihad mamanya udah tahu hukum riba, bunga uang itu haram, tapi dia masih kerja di bank, masih pinjam duit, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka dia akan disiksa, akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum orang-orang kafir, sebelum penyembah berhala masuk neraka. Ini dulu santri yang udah tahu kerja di bank haram hukumnya masih kerja, lempar lo dalam neraka. Jangan senang-senang, bangga, karena kebanyakan orang-orang sekarang, terutama santri-santri Al-Jihad, ya dia ini kalau kerja di bank kan dia gaji besar, gaji sampai 4-5 juta. Jadi biar nampak di kawan-kawannya dia sukses. Ya, ketika ketemu kawan HP bagus, motor bagus, pakaian keren, dandanan cantik, keren kata dia. Nanti ketika ketemu kawan-kawan kan dipuji-puji, iya, puas-puaskan ente dipuji di dunia. Nanti dalam kubur akan dipangkung nak malaikat, di akhirat akan disiksa dengan seberat-beratnya. Allah melaknat. Ya, waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba. Allah melaknat orang, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan duit riba, duit bunga bank. Begitu pula orang yang membantu, yaitu pekerja, petugas-petugas bank, karyawan-karyawan bank, itu oleh Allah dilaknat. Kalau udah Allah melaknat, Rasulnya melaknat, hati-hati. Di dunia dia sakit, apalagi di akhirat. Di dunia, iya, gajinya besar, tapi dia punya suami, nanti suaminya selingkuh, suaminya suka mukul dia, kerjanya kelahi terus di rumah. Anaknya tidak akan jadi anak soleh-soleh. Jangan harap orang yang makan duit haram, anaknya diberi makan duit haram. Jangan harap anaknya jadi anak soleh-soleh. Tidak akan. Ya, ente yang punya orang tua kerja di bank, dikirim ke sini duitnya, ente makan duit haram. Jangan harap dia balik jadi orang. Tidak, tak akan jadi orang ini. Nah, ini hadis Nabi. Orang yang makan duit haram. Makanya orang tua ente, mungkin ada orang tua ente yang kerja di bank. Ya, kecuali yang bank bangunan tuh, tak apa-apa tuh halal. Ya, bank BTN, bank BCA, bank BRI yang kerja di bank, tahu orang tuh ente, Pak, anak mau berhenti mondok aja Pak, daripada makan duit haram, atau Bapak cari duit halal kirim ke pondok. Ya, kecuali kalau orang tuanya punya kerja lain. Oh, dari pagi sampai sore dikerja di bank, dari sore kerja jual es tebu di pinggir jalan, dari sore sampai malam umpama, yang dikirimkan ke ente duit halal yang dari jual es tebu, itu tak apa-apa halal. Tapi kalau di dalam perut ente makan duit haram, jangan harap anaknya jadi anak soleh-soleha. Jauh dari akan jadi anak soleh-soleh. Karena apa? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah, ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Duit haram itu maksiat, tidak akan masuk ilmu Allah. Walaupun alim, di pondok di alim, anak bapaknya kerja bank, dimondokkan, anaknya dikirim duit bank, atau bapaknya bandar narkoba, dikirim anaknya makan barang haram, makan duit haram dari hasil narkoba.
alim di pondok, juara satu ceramah, juara satu baca kitab, balik tak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak akan diberi oleh Allah. La yuhdalil asi. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Juga Allah melaknat wa syaribal khamri. Ya. Allah melaknat orang yang minum minuman keras. Termasuk juga Allah melaknat orang yang mengkonsumsi narkoba. Wa aana ala syurbiha. Dan juga Allah melaknat orang yang membantu mempermudah orang untuk konsumsi narkoba. Siapa di antaranya? Wa kadzalik ala syurbiha hatta al-bai' laha. Juga Allah melaknat orang yang menjual narkoba. Jadi narkoba ini dilaknat, pertama yang make narkoba dilaknat, atau yang jual narkoba juga dilaknat. Anak enggak jual mas, anak cuma kurir ya mas, anak kerja Gojek. Jadi ada orang tuh mas suruh ngantar paket sabu. Ya, kalau ente tahu itu paket sabu, ente antar, ente juga haram, dilaknat juga oleh Allah. Kecuali ente tak tahu. Ya, yang ngantar ke, yang nyaksikan. Kadang-kadang kan dia tidak jual narkoba, cuma minta can tepi, kawan ngumpul, berlima kawannya, satu bandar narkoba, jual narkoba yang empat, bagilah rezeki mata, rezeki mata. Karena kan tadi ngelihat ente transaksi bagilah, mak bulo ya. Nah ini sama juga, makan duit haram, makanya hati-hati. Walaupun ente nakal senakal-nakalnya, ya mudah-mudahan semua jadi anak soleh soleha. Ya, andaikan jadi preman, jangan sampai dalam perut ente makan duit haram. Atau andaikan terpaksa ente jadi bandar narkoba umpama, ya terpaksa ente makan duit haram, jangan sampai anak istri ente di rumah ikut makan duit haram. Ente bilang udahlah, biarlah anak dah telanjur, anak rosak lah, tapi anak tidak akan memberi uang haram untuk anak istri anak. Siapa tahu nanti suatu saat ketika anak-anak di tiap hari beri duit halal, suatu saat siapa tahu nanti dia bisa jadi anak soleh solehah, hingga nanti anak mati, anak bisa didoakan hingga menghapus dosa-dosa anak. Jadi walaupun orang tua ente narkoba apa, tapi ente dikirim orang tua ente kerja bank, duit riba, ente orang tua ente bandar narkoba, tapi ketika ngirim ke pondok duit halal, dia ada kerja lain, dikirim ente duit halal, lalu ente balik, ente orang tua ente meninggal dunia, jadi bandar, meninggal dunia dalam keadaan apa umpamanya kerja di bank, ente balik, apa ketika dikirim di pondok uang halal, ente balik ke rumah, ente doakan orang tua ente. Sedikit-sedikit oleh Allah, karena doanya ente sedikit-sedikit dosanya dihapus, bisa-bisa habis dosa orang tua ente, bisa-bisa orang tua ente masuk surga berkat doa ente. Ya kan ada dalam hadis yang hadis Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau manusia meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalathin, maka terputus amalnya kecuali tiga. Terakhir yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh. Kalau ente mendoakan orang tua ente tiap hari, ya maka selama-lama dosanya juga akan terhapus, hilang, disebabkan doa oleh anak yang soleh. Maka disebut situ awaladin solihin yad'ulah, waladin soleh, anak yang soleh. Tidak akan menjadi anak yang soleh solehah kalau ente makan duit haram. Makanya andaikan makan duit haram tuh memayo bandar narkoba atau penjudi makan duit haram, ente bilang gini, ya Allah, ana udah tak bisa nih, ana tak ada duit lagi, ya, yang untuk anak makan. Tapi kalau duit halal anak masih punya. Anak karena anak juga jaga malam toko-toko. Anak tukang parkir juga. Yang duit halal itu ente berikan ke anak istri ente. Jangan sampai anak istri ente makan duit haram. Terus. Basil lisani, maksiat mulut. Maksiat mulut. Nah, terus. Terus. Maksiat lisan. Orang Arab mengatakan al-lisan saghir jirmuh kabir jurmuh, yang artinya lisan, mulut, lidah nih, ya, mulut, lidah bentuknya kecil, tapi walaupun bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Dosanya besar nih mulut nih. Gara-gara mulut suami istri bercerai, kelahi terus. Gara-gara mulut sama-sama kawan bermusuh, kan? Ente biasa berkelahi dengan kawan ente gara-gara apa pertama? Gara-gara mulut. Pertama gurau-gurauan, olo-oloan, akhirnya kelahi. Gara-gara mulut sama-sama Islam berperang, sama-sama Islam berbunuh. Gara-gara mulut. Ya, makanya kata orang Arab, mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Inti kemaksiatan itu, pertama inti kemaksiatan yaitu mata. Yang kedua mulut. Nih mata. Mata bisa lihat dari jauh. Mata. Ya, kata orang Arab ada zina. Kalau ada orang berzina, tidak langsung berzina. Pertama sebab zina itu mata. Awwaluhu nadrun, fatabassumun, fakalamun, fawa'dun, faliqa'un, fazina. Awwaluhu nadrun, pertama melihat.
ngelihat cantik. Udah ngelihat fatabassumun tersenyum. Senyum gini. Yang perempuan pun balas senyum. Udah sama-sama senyum, fakalamun, ngomong. Dek, siapa nama Dek? Mana rumah Dek? Minta nomor HP Dek. Dapat nomor HP. Udah dapat nomor HP, faligaun, janjian ketemu. Malam Ahad nanti kita ketemu ya di Korem. Dari Korem nanti kita ke hotel. Akhirnya udah janjian, awalhu nadrun, fatabassumun, fakalamun, fawa'dun. Janjian. Nanti kita ketemuan. Udah janjian, faliqaun, bertemu, fazina. Baru terjadi perzinahan. Nggak ada orang berzina tuh tanpa ngelihat, tanpa ngomong, tiba-tiba masuk rumah berzina. Itu bukan berzina, perkosa. Lain cerita. Kalau berzina, makanya mata ini tajam. Jarak jauh bisa dilihat mata. Ini maksiat mata. Yang kedua, tidak kalah besar dengan mata maksiat, yaitu maksiat mulut. Mulut bentuknya kecil, tapi kabir jurmu, dosanya besar. Terus. Wa ma'asil lisani. Maksiat mulut, kathiratun aidon, banyak juga, banyak sekali maksiat mulut. Di antaranya mithlul ghibah, seperti ghibah. Ghibah ini ngomongkan orang, ghibah. Ini paling fasih kalau orang tak berkarat ini ngomong ghibah. Coba yang karat, ghibah, coba. Kena pakai ghin dia fasih ghibah. Kena ngomong corona, kocor, begetar. Ya. Makanya nanti belajar bisa. Kalau R tuh R bisa, yang penting belajar. Ya. Kalau Iim dulu Pak baru pandai ngomong R SD kelas 2. Nah, Najwa sekarang udah pandai sikit-sikit. Tapi tidak terlalu fase R-nya. R gitu, agak gitu. Tapi Nafa coba tes kalau ketemu Nafa. Fasih R-nya. Padahal masih kecil. Ar-Rahman. Ya, saking fasihnya sampai Ar-Rasman gitu dia. Fasih itu ular Nafa. Padahal masih kecil. Sangat fasih dia kalau R. Kalah Najwa dengan Iim masih fasihan Nafa. Kalau R, corona gitu dengan mental-mentalnya dia itu. Ya. Tapi kalau kalau pingin dia bilang R tuh ular gitu, janjikan permen, mau dia, tak beri permen, tak mau dia. Dia pintar, ayo nanti beri permen, ngomong dulu, mau dia. Ya, mithlul ghibah. Di antara dosa mulut, di antaranya yaitu ghibah. Ghibah ini ngomongkan kejelekan orang, bongkar aib, gosip, kata orang Madura, rasanan. Ini dosanya dosa besar. Terus, apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Gosip itu. Wahia, ada pun ghibah, zikroka ahoka. Kamu menyebut saudaramu. Zikroka, kamu menyebut ahoka saudaramu. Terus al-muslimah, yang muslim. Saudaramu muslim. Jadi kalau bukan orang Islam, orang kafir, ente ngomongkan, gosipkan, tidak dosa, tidak nama ghibah. Yang dinamakan ghibah yaitu ente menggosip, menceritakan kejelekan saudara ente sesama muslim. Terus menyebutkan apa? Bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu yakrohu, yang dia benci, yang dia tidak suka. Kalau ente nyebutkan dia benci, dia marah. Bima dengan sesuatu yakrohu, yang dia benci. Terus wa in kunta shadiqan, walaupun ente betul. Wa in kunta shadiqan, walaupun ente betul. Terus nah, jadi yang dinamakan ghibah yaitu kita menceritakan kejelekan saudara kita sama muslim. Yang mana kalau dia dengar itu dia marah. Walaupun nanti betul, walaupun tidak bohong. Contoh, Hafid umpamanya. Hafid pernah berzina dulu. Ya, berzina semalam lah berzina dia. Ya, udah tahu sekampung udah tahu Hafid berzina. Nah, lalu ketika ngumpul dengan kawan-kawan 5 orang, tak nyangka ya. Rupanya Hafid berzina tadi malam. Dia Masya Allah orangnya rajin tahajud, rupanya tahanyut. Besak bual ya, dia bangun jam 3 malam. Jam 3 malam bukan ke musola, dia ngerayau ke rumah tetangga, janjian dengan baku. Ya. Umpama ini ceritakan, Hafid andaikan dengar senang apa marah? Marah. Ente bohong apa tak tadi? Cerita ente. Enggak bohong kan? Betul kan? Betul kan tadi malam Hafid berzina? Ente ceritanya betul. Hafid tadi malam berzina, kasihan dia. Ente tidak bohong.
Itu namanya ghibah, ngomongkan orang. Jadi yang dinamakan ghibah, menceritakan kejelekan saudara kita sama muslim, walaupun dia betul, ya tidak bohong, tapi membuat dia marah, tidak senang, itu namanya ghibah. Andaikan bohong, itu bukan ghibah lagi. Dua, ghibah dan fitnah. Hafid tidak ada berzina semalam. Tiba-tiba dia datang, nanti tahu tak, semalam tuh Hafid berzina. Padahal tidak ada. Ini dosanya dua. Pertama, ghibah, ngomongkan kejelekan orang. Yang kedua, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu dosanya lebih besar dari bunuh orang. Bunuh orang itu dosa besar nomor 2. Dosa besar nomor 1, murtad, keluar dari Islam, syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu dosa besar nomor 1. Dosa besar nomor 2, bunuh orang. Dosa besar nomor 3, berzina. Dosa besar nomor 4, narkoba, mabuk-mabukan. Ya, nomor 5 termasuk tadi makan riba. Itu dosa-dosa besar. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita ceritakan kejelekan orang, ya ghibah. Kecuali yang tidak masuk ghibah, kalau ada orang maksiat terang-terangan. Ini tidak masuk ghibah, tidak dosa. Contoh Hafid emang ketop dah. Dia tiap hari jadi gigolo. Tahu gigolo? Gigolo nih, dia nih jual diri kepada perempuan. Nah, gigolo. Kalau pelacur kan jual diri kepada laki-laki. Kalau gigolo jual diri kepada perempuan. Hafid karena badannya besar, wah ikut fitness, kekar. Ya, bukan binaraga, binarangka. Dia kutilang darat, kurus tinggi tak betulang, dada rata. Ya. Pembalap pemuda berbadan gelap. Cuma dia masih tenis hitam manis. Ya. Akhirnya Hafid karena ikut fitness badan besar, tiap hari Hafid najor di Gertak 1. Asal ada perempuan, dia udah langganan. Dia terkenal ngetop, dia seorang gagah perkasa, ganteng sekali. Ada perempuan, ada kalau di sini enggak, di sini jarang. Yang banyak jadi gigolo tuh di Bali. Bali pelacur laki-laki, dia dibeli kena bule-bule perempuan untuk memuaskan bule-bule perempuan. Di Bali banyak. Ya. Kalau di sini ada cuma enggak banyak. Mama Hafid, dia tahu Hafid ini tiap hari nongkrong di sana. Ada cewek datang di bawah Hafid. Hafid yang dibayar untuk biasa memuaskan tante-tante kesepian. Tahu tante-tante kesepian, perempuan udah punya suami, cuma suaminya tidak bisa memuaskan. Mungkin suaminya sakit, ya sakit stroke, sakit kencing manis yang tidak bisa memuaskan istrinya. Akhirnya istrinya merasa pingin, akhirnya carilah laki-laki yang mau dibayar. Itu namanya gigolo. Hafid ngetop di Gertak 1. Bahkan Hafid senang dicerita kawan-kawannya orang gang. Anak kerja gigolo pe, kata dia. Anak 1 ronde pe dibayar 1 juta pe, umpamanya. Ngetop. Lalu ente ngumpul. Hafid tengah berangkat kerja, ngajur di Gertak 1, ente cerita. Hafid tu apa ya Hafid tu? Dia kerja jadi gigolo pula. Dia jadi jual diri ke perempuan-perempuan dia, umpamanya. Ini tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa? Karena terang-terangan. Begitu pula tidak dosa ada budak ngumpul tiap malam di depan gang, mabuk-mabukan, minum minuman keras sambil nyanyi, mabuk-mabuk. Ente ngomong, ceritakan dengan warga. Tu rupanya budak-budak depan gang tu mabuk-mabukan dia tu tiap malam. Tidak dosa. Karena terang-terangan. Tapi kalau dia tidak terang-terangan, betapuk. Ya, betapuk dalam rumah, mabuk. Oh, betapuk ni tidak ada orang tahu. Betapuk. Lalu ente ngintip-ngintip, ente ceritakan, dosa. Ya, kecuali pondok. Di pondok enggak. Di pondok, mama ente ada pelanggaran, ente laporkan. Ya, tapi bukan ente ceritakan kawan-kawan. Ente laporkan langsung ke pihak pondok, yaitu ke emas, ke guru-guru, ke ustaz-ustaz. Itu enggak dosa, bahkan ente dapat pahala. Kenapa? Karena kalau ente enggak laporkan bisa rosak pondok. Kalau merosak pondok berarti merosak agama. Paham? Merosak pondok berarti merosak agama. Jadi kalau ada orang melanggar santri, pacaran, umpamanya di pondok ngerokok, ente laporkan, itu bukan membongkar aib orang, bahkan ente dapat pahala karena mempertahankan pondok. Kalau ente tidak laporkan, ada anak-anak pacaran, ente tidak laporkan, lalu hamil, gimana? Hancur tak pondok? Jelek tak pondok? Jelek, berarti ente sama dengan menghancurkan pondok. Ini bedanya pondok kata ulama, khusus pondok. Sedangkan kalau ente nanti udah berhenti pondok, tidak boleh. Tidak boleh ente ngelihat mama ada rumah kosong, ada laki-laki perempuan masuk dalam rumah. Yo, mendap. Toleh kanan, toleh kiri, masuk dia. Biarkan kan ente sekitar 5 menit ente ngintip. Wah, udah mulai buka baju. Ya. Lalu dia berzina. Lalu ente ceritakan ke orang. Ini ente namanya bongkar aib orang. Tidak boleh.
Suatu hari Sayyidina Umar jalan-jalan. Jalan-jalan, ketika jalan-jalan ada dengar suara ribut-ribut. Pesto-pesto, oh ketawa-ketawa pesto. Lalu Sayyidina Umar ini manjat pagar rumah orang yang ribut-ribut pesto-pesto. Ya kayak orang nyanyi-nyanyi pesto-pesto. Manjat pagar pakai tangga, lalu ngelihat. Astagfirullahaladzim, rupanya sedang mabuk-mabukan pesta pura, mabuk. Kata Sayyidina Umar, "Hei, ente semua kurang ajar, mabuk-mabuk di sini. Ente punya salah, ada hukum." Turun Sayyidina Umar, dibuka, kena akhir tuan rumahnya pun keluar semua. Salah apa, Khalifah? Ente salahnya karena ente mabuk-mabukan. Iya, Khalifah Sayyidina Umar, ana salah satu. Salahnya ana satu, mabuk-mabukan. Antum salahnya banyak. Pertama, antum masuk rumah orang tak ada lewat pintu. Naik pagar, salah dah. Yang kedua, tak mengucapkan assalamualaikum. Yang ketiga, antum memata-matai orang. Wala tajassasu, enggak boleh mata-matai orang. 3 kesalahan antum. Ana salahnya cuma 1, antum salahnya 3. Akhirnya apa kena Sayyidina Umar? Udah, sana lepas. Malu aku. Ya. Ini Sayyidina Umar. Paham? Nah, jadi kalau di luar enggak boleh, kalau di pondok, kalau ente biarkan orang melanggar, pondok akhirnya bisa rosak, hancur, jelek pondok, ente dapat dosa berlipat-lipat. Makanya khusus pondok ente tetap laporkan. Nah, ini ada laporan nanti, ada beberapa laporan, bahkan ada pelanggaran berat. Nanti kita hukum nanti. Terus. Juga Nabi bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina, kata Nabi. Ghibah, ngomongkan orang, gosip, dosanya lebih besar daripada berzina. Jadi ngomongkan orang, ente lebih besar daripada berzina. Ayo, enak mana? Enak zina apa enak ngomongkan orang? Sama-sama tak enak. Bodoh balik ente namanya. Enak zina pula. Ini otaknya ini otak ngicing. Kurang 2 on. Sama-sama tak enak, dosa. Bilang enak zina pula. Jadi kata Nabi Muhammad, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, gosip, ngomongkan orang itu dosanya lebih besar daripada berzina. Sahabat bertanya, Nabi, cuma ngomongkan orang dosa lebih besar daripada berzina? Iya, kata Nabi. Zina itu dosa dosa yang hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Jadi andaikan laki-laki perempuan berzina, lalu dia mohon ampun kepada Allah, menangis, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya, tidak akan berzina lagi, insya Allah Allah akan mengampuni dosa dia. Karena dosa zina yaitu dosa berhubungan dengan Allah saja. Sedangkan ghibah, gosip, ngomongkan orang, itu dosa berhubungan dengan manusia, nyakiti hati orang. Jadi walaupun kita mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita gosipi, tidak minta maaf kepada orang yang kita bongkar aibnya, yang kita sakiti hatinya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Ini bahaya dosa ghibah. Masih mending orang-orang berzina tuh, dosa besar, tapi ghibah lebih besar dosanya daripada berzina. Makanya hati-hati, jangan sampai ghibah ini enak. Ya, ngomongkan orang ini enak, lebih enak dari makan ayam goreng. Ayo, enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Enak makan ayam goreng. Nggak, kalau kata Mas enak ngomongkan orang. Kalau nggak jaya, yuk nih contoh nih. Ente enak makan ayam goreng. Nih ente udah pegang ayam goreng nih. Ayam goreng diberi saus, disiram kecap. Udah jatuh liau tuh. Disiram kecap. Kecap apa ke? Sambal. Dengan ada sambal yang biasa santri beli tuh, yang belacan, apa nama itu? Oh, terasi saset tuh, seret. Udah siap ente makan, bismillahirrahmanirrahim. Belum nyampe mulut, tiba-tiba kawan itu, ente dengar berita ke? Apa? Rupanya Sakur selingkuh. Umpama ini nih. Ayo, ente nih dengar ya. Ayam udah nak masuk nih, tiba-tiba ente dengar berita ke? Rupanya Sakur selingkuh. Ente lanjut makan ayam apa ente lepas tuh ayam? Ente lepas deh. Benar lah. Kan? Ayo sekarang pertanyaannya, enak ngomongkan orang apa enak makan ayam? Enak ngomongkan orang.
Kenapa enak ngomongkan orang? Karena ngomongkan orang tuh ya bumbunya. Kalau ayam goreng kan bumbunya paling masako, ya diberi kecap. Kalau ngomongkan orang tuh yang yang beri bumbu tuh setan. Makanya enak dengar ngomongkan orang. Padahal dosanya dosa besar. Ya, sedangkan ayam goreng enak karena diberi tapi ayam goreng pun enggak enak gak? Ayo ayam yang enak apanya? Pahanya, apa hatinya, apa dagingnya, apa apanya? Oh, salah. Yang enak tuh ayam goreng. Ayam tuh yang enak bulunya. Yo, kalau ente kena bulunya kena seperti gini. Betul lah kan? Coba ente makan ayam goreng, masa ente makan paha ayam? Enggak ada. Ente makan ayam kan? Enak itu ya. Coba bulu ayam. Sampai mata ente naik ke atas. Berarti ayam tuh yang enak bulunya. Nanti kalau di pondok, umpama ada menu lauk ayam, ente tak usah minta ke lauk ayam, minta bulu ayam, ya. Suruh goreng beri tepung. Lanjut. Wan namimah yaitu mengadu domba. Ini juga maksiat mulut, maksiat lisan, maksiat lidah, maksiat mulut. Di antaranya an-namimah, ngadu domba. Terus mengadu domba biar orang kelahi, dipanas-panaskan. Ini namanya ngadu domba. Ilham, padahal Hafid tidak ada ngolok-ngolok. Ente dibilang kena Hafid tidak ada ngolok-ngolok. Ya, lalu Ilham bilang ke Somad, Mat, ente kena Hafid dia olok-olok, Mat. Dia apa? Ya, ente tu mat jelek, mat pendek age, tak bentuk manusia kata Mat. Umpama, Mat. Benar kata. Lalu Somad datang ke Hafid, tiba-tiba langsung ninju, akhir berkelahi. Hafid, ada apa, Mat? Ditinju. Hafid tak terima, tiba-tiba bertidur, ditinju, bangun, Hafid bertinju. Nah, ini namanya Ilham, namanya mengadu domba. Hukumnya dosa besar. Juga diantara ngadu domba nih dosa besar. Kadang-kadang ada orang bermusuh. Ya, orang tua ente umpamanya bermusuh dengan tetangga sebelah rumah. Lalu ketika ente padahal tetangga sebelah rumah ente itu anaknya kawan akrab ente. Tapi kena orang tua ente, awas ya. Biasa ente main ke rumah tetangga sebelah rumah. Karena bapak ente musuh dengan tetangga sebelah rumah, akhirnya ente dibilang, awas, jangan sampai kau main sebelah rumah. Awas bapak lihat ya, kau tak boleh. Itu musuh bapak, kau pun harus ikut bapak, harus ikut memusuh dengan dia, harus tak baik dengan dia. Ayo kita sama-sama satu keluarga masuk neraka. Ini bodoh bala. Ini bapaknya, bapak bodoh bala. Kalau dia musuh dengan orang tuh, hadis Nabi bilang, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar tetangga, antar saudara sama muslim, antar keluarga, tidak akan masuk surga. Dia udah tahu bermusuh dengan tetangga, siap-siap masuk neraka. Jangan ngajak orang, ente pun tak boleh mau. Ente bapak ente bermusuh dengan tangga sebelah rumah, lalu ente biasa main rumah tangga kawan ente tidak boleh. Awas, jangan main sebelah rumah, tidak boleh ikut orang tua, tidak boleh taat. La ta'ata li, kata Nabi Muhammad, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada siapa saja, termasuk orang tua kita, termasuk guru kita, kalau dia ngajak bermaksiat kepada Allah. Ayo, kalau ada orang dia bermusuh dengan tetangga, lalu nyuruh ente tidak usah main dengan tetangga lagi, tidak usah berkawan, dosa tak hukum? Orang tua ente tak usah ikut, ente tetap pergi. Walaupun ente dibenci oleh orang tua ente pilih. Dibenci orang tua apa dibenci Allah? Dibenci orang tua masih mending. Tapi kalau Allah yang marah, Allah yang benci. Kadang-kadang anak ini gitu. Orang tua musuh dengan tetangga. Ya, orang tangga lain dengan orang tua ente. Ente kawan akrab dengan anak dia. Ente tak ada musuh dengan tetangga sebelah. Cuma karena orang tua ente dipanas-panaskan. Ayo, udah kau tak usah berkawan lagi dengan anak dia. Dia tuh sakit, bapak ini sakit hati. Bapak dimaki-maki. Gimana perasaan kau sebagai anak bapak? Apa kau tak sakit hati? Anaknya dipanas-panaskan. Ini bapak setan namanya. Kalau orang tua yang bagus tuh gini. Kalau orang tua yang bagus, ya nak, bapak nih nak bermusuh dengan tangga sebelah rumah nak ya. Cuma kau tak usah ikut nak. Bapak tahu nak, itu tak boleh nak, dosa. Tak nyapa lebih dari 3 hari itu nak. Kalau sampai mati ndak diaku umat Nabi. Bapak udah sakit hati dah dia nak. Bapak payah. Ya, tapi bapak tak mau. Kau jangan bermusuh dengan dia nak ya. Kau tetap nak main rumah tangga sebelah rumah. Ini orang tua bagus. Kayak Mas ya. Dulu ada keluarga Mas. Keluarga Mas punya masalah. Dia yang keluarga yang di Bandura nih. Nah, antar datuk dengan nenek Mas nih, keluarga datuk dengan nenek Mas nih bermasalah. Ya. Tapi ketika Mas pergi sana dengan Abi,
ketika pergi ke Madura, ya kena nenek mah nih, udah salam pergi keluarga yang dekat-dekat sebelah rumah, lalu disuruh, ente jangan lupa pergi rumah dia. Padahal ini bermusuh nih, tak baik nih. Lip, bawa anak-anaknya semua pergi ke sana. Dan lagi kalau mas liburan balik ke Madura, udah salam ke mbah, salam keluarga sebelah rumah, langsung jangan lupa pergi ke rumah mbahnya, salaman. Ya, diajarkan untuk bagus anak-anaknya. Tapi alhamdulillah ya hanya berapa bulan tidak baik, lalu baik lagi dah ya keluarga. Tapi diajarkan anak-anaknya, cucu-cucunya, jangan sampai mbah bilang, udah itu yang punya salah mbah dengan mbah. Ya mbah dengan mbah punya masalah. Kau tak usah ikut-ikut, tidak ada masalah kau. Yang muda-muda tak usah ikut-ikut, tetap pergi ke mbahnya sana. Ini orang tuh yang betul. Bukan malah nak dipanas-panaskan. Kau tak lihat ke? Kemarin kau lihat enggak? Yang aku kelainan tetangga, aku yang dimaki-maki depan kau tuh. Di mana kau sebagai anak? Aku yang melahirkan kau, kata bapak. Kata anaknya, bukan kau pak, mbak. Bapak melahirkan aku, mana ada. Paham? Ah, makanya kalau ente punya musuh, jangan ajak orang lain. Contoh lagi, Hafid bermusuh dengan Somad. Ya. Nah, Hafid bermusuh dengan Somad, lalu Hafid manas-manaskan di Ilham kawan akan Somad. Udahlah, ente tak usah berkawan dengan Somad, dia tuh tak bagus sih orangnya. Diajak. Ini berarti Hafid namanya pengadu domba, ngajak orang untuk bermusuh. Boleh kita. Ya. Jadi ngadu domba hukumnya dosa besar. Yang boleh itu yang dapat pahala menyatukan orang. Ya, bohong boleh untuk mendamaikan orang, boleh. Bohong untuk mendamaikan orang, tidak dosa, bahkan dapat pahala. Contoh, Ilut bermusuh dengan Irfan. Udah musuh besar, gara-gara dia berebut Indomie sebungkus. Ilut punya Indomie sebungkus, udahlah dia lapar, cacing dia berteriak-teriak dalam perut. Kena Irfan rupa dirampas Indomie dia. Akhirnya kalau air bertumbuk-tumbuk, bermusuh, tak baik. Bermusuh, udah berbulan-bulan bermusuh. Lalu datang Agil Soleh punya teknik. Agil bilang gini ke Irfan, kemarin tuh anak ketemu Ilut, terus dia ngomong apa nih? Wah, panas lagi Irfan nih. Dia ngomong apa? Dia tuh Allah dia nyesal punya salah ke ente antum ni apa lagi Habib nyesal dia. Cuma dia nak minta maaf tuh malu baik takut kena antum tak diterima iya ke? Akhirnya udah itu pergi Agil cepat-cepat pergi ke Ilut. Lut, barusan anak ketemu Irfan. Dia sampai nangis depan anak Lut. Benar lah. Gimana nangis apa? Dia tuh rupanya Lut nyesal Lut. Dia kemarin curi Indomie ente Lut. Dia nyesal ya Allah sampai dia bilang gini, anak ni Habib cucu Nabi, tapi ngapa anak kerja gitu? Nyesal anak nyakiti hati orang. Sampai nangis. Iya ke Gil? Ya Allah sampai nangis. Akhirnya jalan. Ilut nak turun ke kamar ke WC ke jeding, Irfan baru datang ke jeding, ketemu depan rumah Misurip. Ya, Lut, baik. Ya. Udah baik, udah akrab lagi dapat sebulan, baru Agil cerita. Ente tahu tak Lut? Kemarin tuh anak bualkan ente berdua. Padahal udah ada. Pertama apa? Dapat pahala. Ya, jadi yang dosa besar itu mengadu domba hingga orang memusuh. Yang dapat pahala yaitu menyatukan orang walaupun bohong. Hukumnya boleh berbohong untuk menyatukan orang yang bermusuh. Ya, juga boleh diantaranya berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Ini boleh, tidak dosa. Umpama Ilut nak bunuh Irfan, dibawakan parang, lari Irfan lari ke rumahnya Sipul, lari bertapuk belakang pintu, kena Sipul tapuk. Ya karena Irfan sepupu dia kan sama-sama sedangkan yang ngejar bukan Bu Akhirnya Irfan bertapuk rumah Sipul. Ilut nanya, Ilham, ente ada lihat tak Sipul? Mana ada, tapi tadi ana lihat ada lewat depan rumah ente. Ente salah lihat kali Lut. Bukan, tadi saya ana lihat kayaknya Irfan tuh kesana tak, ngarah sana dia tahu. Padahal ada di belakang pintu. Oh iya ke? Iyalah, ngejar sana. Ah ini Irfan ndak dosa, Sipul ndak dosa, kan bohong kan? Bahkan bukan cuma ndak dosa, wajib Sipul wajib bohong. Kenapa wajib bohong? Untuk menyelamatkan nyawa orang. Andai kan Sipul ndak bohong, jujur. Ya, makanya inilah gunanya ente belajar ilmu agama, ente tahu yang mana bohong boleh, yang mana bohong tak boleh. Kalau Sipul tak tahu, dia tahunya cuma satu ya, bohong hukumnya dosa. Akhirnya datang sampai Ilut bawa parang. Ilham, ente lihat di Sipul. Dah belakang pintu dah. Akhir kata Ilut, ngapa bulan ente jujuri?
kita kan kemarin taklim di Al-Jihad dulu, tak boleh bohong, dosa. Mati sembelih. Nah, ya, ngerti. Juga ada juga bohong boleh. Di antaranya bohong boleh, bohongnya suami pada istri, bohongnya istri pada suami untuk membahagiakannya. Umpama, ente nanti kawin punya istri, masya Allah, istrinya hitam legam rongak, tapi ente puji istri, wahai sayang, wajahmu terang seperti rembulan. Banyak jerawatnya dibilang apa? Di pipimu bertaburan bintang-bintang. Padahal jerawat. Ya. Gigimu silau men. Dibilang. Padahal istrinya jelek. Nah, ini dapat pahala untuk menyenangkan istri. Ya, istrinya keteknya bau, naudzubillah, bau bukan bau jengkol, bau jerongkong. Ente lalu dia udahlah bau ya, duduk samping ente. Bang, ketek kami baik, bau dah bang, kata dia. Dadah, alhamdulillah, masya Allah. Ketek kau sayang, bau kasturi. Padahal bau acan. Ini boleh. Ya, bohong kepada istri untuk menyenangkan istri, atau bohong kepada suami untuk menyenangkan suami. Nah, ini hukumnya boleh. Selain itu, bohong-bohong tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati, jangan sampai an-namimah. An-namimah mengadu domba. Terus dosa besar selanjutnya. Terus wal kadhib, bohong. Ini bohong termasuk dosa mulut. Ya, dosa lisan lidah. Jadi dosa mulut selanjutnya yaitu bohong. Jangan sampai ente bohong. Apalagi orang sekarang banyak bohong, yang dibohongkan yaitu Nabi Muhammad, bukan hadis Nabi dibilang hadis. Ini tidak boleh. Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat-buat dia. Man akala nanas fahuwa nisnas. Barang siapa makan nanas maka dia monyet. Padahal Nabi tidak ada ngomong gitu. Ini dosa, hati-hati. Ya, banyak orang bohong, buat-buat hadis Nabi. Padahal Nabi tidak ada bilang. Tidak ada bilang. Jadi kalau ente belum jelas, ente kalau tidak tahu bahwa itu hadis atau bukan, lebih bagus ente ngomong ada sebuah gaul. Ada sebuah gaul mengatakan begitu. Atau kalau ente tidak hafal hadis, hadisnya ente tidak hafal. Tidak hafal, semuanya tidak hafal. Cuma ente perakhiran ente ya, kata-kata hadis, terakhirnya nanti umpamanya ente bilang gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadits au kama qol. Ente balik sebut situ terakhirnya. Al hadits au kama qol. Hadis Nabi atau kama qol. Ya seperti itulah. Kurang lebih kayak gitulah Nabi ngomong. Nah, takut ente salah. Hadisnya takut salah harkat atau kurang huruf, ente tambah di belakangnya al hadits au kama qol. Jadi kalau ente ceramah, ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadits au kama qala. Hadis Nabi au kama qala, atau ya kurang lebih kayak gitulah Nabi berbicara, takut salah. Nah, begitu. Ngerti? Jadi jangan sampai bohong. Ini kerja santri biasa tak punya kerja, ngumpul-ngumpul dengan kawan, bual. Ya, kadang-kadang ada di pondok terkenal dengan bohong, pembual besar. Udah tahu dia suka bohong tapi suka. Ngumpul ramai-ramai karena udah tak ada cerita lagi, datang dia. Ah, suka tuh. Ya. Oh, ada yang terkenal biasa. Anapi. Sampai kadang-kadang dia belum cerita baru duduk. Ya, baru duduk langsung ramai-ramai. Bual. Belum cerita orang udah ngomong bual. Coba karena enggak ada kerja lagi, sepi, suka dengarkan walaupun dia bual. Ya tak boleh ya, dosa mulut, dosa besar. Enggak boleh. Bual, kebanyakan santri biasa bual untuk muji diri sendiri. Kebanyakan seakan-akan kayak orang kaya. Ya. Anak ya di rumah anak NMAX 2 butik, PCX 3 butik. Ya, benarlah punya ente, punya orang. Bual. Rumah ente di mana? Tingkat berapa rumah? Rumah anak tuh ya, tingkatnya tingkat 8. Di atasnya ada helikopter. Mobilnya di depan rumah anak tuh ada mungkin 40 butik. Kaya deh. Iyalah. Di samping rumah tingkat 8 ada rumah kecil 3x3. Itu rumah anak. Itu rumahnya hotel tadi. Ya. Enggak boleh. Ya, ngerti? Bohong jaga mulut. Jadi intinya jaga mulut. Kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.